Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan baik-baik semua. Dan di pagi hari ini teman-teman, saya mau ke tempat aktivitas. Dan saya berada di Daya ini teman-teman, menuju ke kota. Saya akan ya, jadi saya di Jalan Perintis Kemerdekaan kembali ini teman-teman, di Daya. Jadi seperti kemarin yang saya bahas mengenai jalur atau jalan di sepanjang Jalan Perintis Kemerdekaan teman-teman. Jadi video saya kemarin itu saya melintas jam 6.30. Kalau yang ini mungkin ya lewat jam 6.30 atau menghampiri jam 7 teman-teman. Nah, suasana kendaraan di pagi hari ini teman-teman, tentu kendaraan video saya kemarin beda dengan yang sekarang teman-teman, karena ini sudah agak terlambat saya keluar. Ya, jadi tentunya arus lalin kendaraan roda 2 dengan roda 4 itu tentu sangat sedikit agak padat teman-teman. Nah, kemarin itu teman-teman, kalau di sini ini agak sepi ya, karena masih pagi-pagi, maksudnya jam 6.30 yang sebelumnya, tetapi sekarang ini ya tentu agak padat. Maksud saya kemarin waktu saya lewat di sini agak sepi teman-teman, karena jam 6.30. Kalau sekarang ini kan hampir jam 7 teman-teman. Jadi kendaraan ini sekarang sudah mulai padat. Seperti apa yang saya bahas 2 hari yang lalu, bahwa ketika kita terlambat keluar, maka dapatlah kita macet teman-teman. Nah, seperti sekarang ini yang saya lewati, ini sudah mulai padat karena hampir jam 7. Nah, itulah teman-teman. Jadi saya tetap mengambil gambar atau video sampai ke tempat aktivitas saya teman-teman. Ini pas di depan Linu teman-teman. Ini sudah, kalau di depan ini teman-teman pasti sudah macet teman-teman. Di perapatan 4 BTP ya, sekarang sudah macet di sana itu karena sudah hampir jam 7. Nah, bagaimana kalau sudah jam 7 sampai jam 8 itu saya mengambil jalur kanan ini teman-teman, karena kita harus hati-hati. Nah, seperti ini.
ada yang mau memutar balik. Ini dia di depan teman-teman. Ini belum seberapa saya lihat ini. Ya seperti itulah suasana di Jalan Perintis Kemerdekaan kalau pagi-pagi. Ya biasa, ini tidak seperti macetnya di luar sana. Ya di Makassar ya. Kalau dibilang macet ya boleh dibilang standar teman-teman, karena ya kalau kita mau bandingkan dengan provinsi lain itu ya, apalagi kalau di Jakarta, Surabaya, Jogja, Malang itu pasti jauh bedanya teman-teman, karena dia lebih padat full di sana. Kalau di Makassar ya paling ya 1-2 titik saja, itu pun tidak terlalu begitu panjang padatnya. Ya teman-teman, jadi saya ada di depan BTP tadi, ini di perapatan saya sudah lewati. Sebenarnya ini saya sudah bisa bersyukur karena cepat saya lewati perapatan 4 BTP teman-teman. Nah, termasuk juga di sini. Kalau kita sudah lepas dari sini teman-teman, baru kita bisa semangat, karena cuma di sini yang dikhawatirkan macetnya saja. Ini macet di pembelokan teman-teman, ada yang mau menyeberang, ada yang lurus. Nah ini teman-teman mungkin bisa kita lihat di sana panjangnya ya, macet. Ini belum teman-teman, kalau dia sudah lewat dari jam 7 teman-teman aduh panjang macetnya luar biasa. Begitu. Saya mengambil jalur kanan ini karena ya di sini agak sedikit lancar, karena dia ada pembelokan di depan teman-teman, pembelokan mutar balik. Jadi di sini biasa agak sedikit cepat. Nah ini kalau kerjanya pagi-pagi yang bawa mobil, kerjanya begini, banyak rintangan hambatan gitu. Insya Allah kalau kita lepas dari sini ya, kalau mau seperti biasanya itu agak lancar. Di sini memang puncaknya macet.
Ini belokan kanan teman-teman, masuk kembali ke kampus ya. Nah, seperti seperti kemarin dulu yang saya bahas ya, disinilah titik kemacetan teman-teman. Nah ini alhamdulillah saya sudah lepas. Kendaraan bisa agak sedikit cepat. Nah seperti itu teman-teman. Jadi setiap pagi itu begitu. Cuman ya kalau mau lebih lancar itu harus kita melintas atau kita melintas di pagi hari itu paling lambat itu jam 6.30 teman-teman. Kalau lewat itu aduh dapat macet. Iya. Seperti itu teman-teman. Jadi kalau tidak mau macet ya jam 6.30 atau sebelum jam 6.30, tapi kalau kita melintas jam 7 lewat sudah itu sangat kena macet karena belum keluar semua orang ini yang dari dalam gitu. Ini saya sudah di pintu 2 Unhas. Saya sudah di pintu 2 Unhas. Ada lagi perapatan 4 atau lampu merah. Tapi kalau di sini jangan khawatir, agak lancar, tidak seperti yang pintu kedua tadi, karena dia memang nyambung dengan lampu merah BTP dengan depan pembelokan Unhas tadi itu. Nah ini saya sudah lewati lampu merah. Harus pelan-pelan, hati-hati teman-teman ya. Yang namanya kendaraan itu teman-teman pasti harus kita waspada, hati-hati dan ya mencari selamatnya saja, karena kendaraan itu ya kita tidak tahu, itu tergantung pengendara masing-masing. Ya, jadi memang semua memang semua harus kita memposisikan kita punya kegiatan untuk mengendara teman-teman. Apalagi kalau kita masuk di kota itu tentu harus kita fokus ke depan, ke samping, ke belakang, karena itu sudah difasilitasi semua dari kendaraan. Ada kaca spion sebelah kiri, ada kaca spion sebelah kanan, kemudian ada kaca spion di atas, di tengah, di atas kepala teman-teman. Jadi ya kalau kita mengendara itu harus kita tetap melirik semua itu, jangan sampai kita tidak sengaja dan dia sudah ada di samping kita. Itulah biasa hal yang tidak kita inginkan. Begitu teman-teman. Kemudian itu ya bang, namanya harus betul-betul fokus teman-teman. Kalau bawa kendaraan hanya bawanya saja kendaraan, tapi kita tidak mau perhatikan orang banyak, termasuk yang di belakang itu teman-teman. Kalau kita tidak perhatikan juga, terkadang itu mereka di belakang ngomel dalam hati, kenapa ini pengendara di depan seperti dia punya saja gitu. Jadi
Itu perlu semua kita kita ingat. Kemudian yang sangat fatal itu teman-teman, kalau sementara bawa mobil lalu dia main HP di mobil teman-teman, itu sangat fatal juga, karena banyak kejadian sementara bawa mobil terus pakai HP dan dia fokus untuk berkomunikasi lewat HP ketimbang dengan memikirkan orang di sampingnya gitu ya. Jadi seperti itu gambaran teman-teman. Nah, ini saya sudah ada di Telok teman-teman. Jadi saya ini terakhir di depan SPN Batu Panaikan ya. Tidak lama lagi saya sampai di tempat aktivitas teman-teman. Ini kalau pagi-pagi begini teman-teman, waduh, enak sekali, adem rasanya ya, karena masih pagi-pagi. Kalau begini teman-teman, saya mau belok kiri. Saya mau belok kiri mengambil jalan pintas karena sudah mulai macet di depan. Ya, di depan tadi itu teman-teman. Jadi saya mengambil jalan pintas ini, saya belok kiri masuk di Jalan Abdul Desru teman-teman. Mudah-mudahan juga tidak macet. Karena biasanya itu biar kita cari jalan yang tidak macet, ternyata macet juga teman-teman. Iya ya. Nah, ini saya sudah masuk ke Batu Raya, tetapi ada perempatan di situ, lampu merah juga. Yang ke belok kanannya itu Abdul Desru teman-teman. Saya tidak lurus di Batu Raya, tetapi saya belok kanan. Nah, ini seperti ini teman-teman, karena di sini ini dekat lampu merah dengan sekolah teman-teman. Jadi ya seperti inilah biasanya memang kalau pagi-pagi kalau saya melintas. Itu tadi saya bilang, menghindari yang kemacetan, akhirnya juga dapat yang macet teman-teman. Ini dari lampu merah ini teman-teman, kurang lebih 100 meter ya. Panjangnya mobil. Nah, ini dia nih, terpaksa kita mengendap ini.
Ini lampu merah SMA 5 teman-teman. Ya, ini belok kanan. Sudah belok kanan di Abdul Desurua. Ini nanti tembus di Jalan Penakukan teman-teman. Nah, ini dia, ini harusnya ini melirik ke belakang dulu, baru dia keluar dari sebelah kiri ya. Itulah fungsinya semua kaca spion. Bila mana kita mau melihat pengendara yang lain gitu. Ya, jadi saya ini nanti tembus di Panakukang atau ya Panakukang Mas. Ini sudah racing center ya, Abdul Desurua, tapi tepatnya di racing center. Nah, ini ya macet lagi di jembatan.
lampu merah udah seru. Saya mau belok kiri nih teman-teman, masuk ke Jalan Panakukang. Ini Jalan Adiaksa ya, jadi Jalan Adiaksa di depan di sana itu Panakukang ya, Panakukang. Ini Panakukang. Nah, ini dia. Panakukang. Ya, di depan lagi teman-teman, di perapatan lampu merah di pertigaan itu Jalan Petarani. Jadi sudah mau keluar dari Jalan Panakukang, sudah mau masuk belok kiri ke Jalan Petarani teman-teman. Ini sudah jalanan di Pangeran Petarani, poros ya, menuju ke Kabupaten Goa. Jadi tidak lama. Tidak lama juga saya sampai di tempat aktivitas saya teman-teman.
Oke teman-teman, saya sudah di depan aktivitas saya ini teman-teman. Jadi saya berterima kasih semua ke yang menonton di video saya di pagi hari ini. Mudah-mudahan sehat-sehat semua dan diberi kesehatan, keselamatan, dan dimudahkan segala aktivitas. Ya, saya mau masuk di tempat aktivitas teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih banyak. Pokoknya kita harus semangat dan selalu saya akan memberikan yang terbaik. Ya, jadi tergantung teman-teman ya. Kalau baik ya alhamdulillah, kalau tidak baik ya disyukurin aja. Gitu teman-teman. Jadi itulah sepanjang jalan tadi yang saya lewati dari Daya sampai ke Jalan Veterani. Dan terakhir ini saya mau berterima kasih kepada seluruh teman yang sempat menonton. Mudah-mudahan ada waktu di lain kesempatan bisa kita ketemu lagi di channel saya, namanya Media Kemasyarakatan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.